gede banget. Monggo, Mbak. Iya, Pak. Silakan. Sudah 6 perawat menyerah sebelumnya untuk ngurusin anak saya. Jadi yang saya inginkan, Rasya bisa menganggap kamu bukan sebagai perawat, tapi sebagai teman. Kamu bisa panggil nama aja, nggak usah panggil Mas atau Pak. Buat dia senyaman mungkin bersama kamu. Oh, gitu. Gue jadi penasaran. Orangnya kayak gimana ya? Misi Mas Rasya. Ini ada perawat baru, Mas. Namanya Mbak Andin. Nih orang nonton apaan sih? Nggak jelas banget deh. TV renyek ditonton. Aduh, nggak jelas banget. Pagi, Rasya. Gue Andin. Maaf, Mbak. Mas Rasya memang begini orangnya, maaf ya. Gak apa-apa, Bi. Udah tugas aku untuk merawat dia kok. Wah, bakalan susah nih hidup gue ngadepin orang kayak gini. Hai. Kita jalan-jalan keluar yuk. Atau kita mau nonton film aja? Hai, apa kabar? Abis ini lo makan, minum obat, terus istirahat ya. Abis itu kita terapis lagi, oke? Harus oke. Apa? Gue cantik? Thank you loh. Siapa sih? Lagi kerja, telepon. Syah, gue angkat telepon dulu ya. Halo? Andin, ini aku Bimo. Bimo? Kok nomor kamu baru? Iya, soalnya kemarin aku ngerasa keganggu banget. Kamu telepon-teleponin terus. Ya gimana aku nggak nelponin kamu? Aku WhatsApp kamu, aku chat kamu tuh nggak ada yang dibales. Aku datang ke kontrakan kamu, tapi rumah kamu sepi banget kayak rumah hantu. Ya jelas aku nyariin kamu. Kamu kenapa sih? Iya, sorry. Din, kebetulan aku lagi di depan rumah kakak kamu nih. Bisa kita bicara sebentar? Ada yang mau aku kenalin sama kamu? Bimo, aku lagi kerja, aku lagi nggak di rumah. Kamu kenalin siapa? Iya, sebenarnya aku udah punya cewek lain, Din. Apa? Jadi kita putus? Terus kamu udah punya cewek lain? Iya, Din. Aku ngerasa kita udah gak cocok lagi. Dan lebih baik hubungan kita berakhir sampai di sini aja ya. Maafin aku ya, Din. Bimo, halo, Bimo tunggu, Bimo. Makasih ya sayang.
Sekarang aku tahu siapa perempuan yang paling kamu sayang. Aku sayang deh sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Gimana kalau sekarang kita jalan aja yuk? Yuk. Yuk. Aduh Syah, sorry banget ya buburnya gue makan. Gue tuh kalau lagi kesel emang kayak gini pasti pelampiasannya ke makanan deh. Lagian lo juga sih, kenapa sih lo gak mau makan? Gue tuh disuruh nyokap lo, gue dibayar sama nyokap lo buat ngerawat lo Syah. Jadi please dong lo makan. Kenapa sih semua orang tuh jahat banget sama gue? Pertama gue di PHK dari tempat kerja gue yang dulu. Terus lo jutek banget sama gue, udah kayak es batu. Terus sekarang gue diputusin sama Bima pacar gue. Padahal gue bentar lagi udah mau nikah. Kenapa sih gue kayak gak pantas ya buat bahagia? Enggak. Gue gak boleh cengeng. Emang di dunia ini cowok cuma Bimo doang. Gue bisa cari yang lain kok. Dan buat lo Syah, gue gak akan berhenti ngerawat lo. Sampai nyokap lo sendiri yang nyuruh gue buat berhenti ngerawat lo. Jadi gue mohon sama lo makan ya please. Dikit aja Syah. Nih. Lo harus makan. Please. Yaudah, kamu harus ambil hikmahnya. Kalau Tuhan nggak ngasih kamu langgeng sama Bimo sampai nikah, itu tandanya Bimo nggak baik buat kamu. Tuhan itu udah menyiapkan laki-laki yang lebih baik 2 kali lipat daripada Bimo. Tapi kamu harus ikhlas dan bersyukur, jalani takdir Allah dengan nikmat dan bersyukur. Ya. Itu benar. Halo? Siapa ya? Mbak, Mas Rahasia Mbak. Itu kenapa teriak-teriak gitu? Mas Rahasia kambuh Mbak, dia kambuh lagi, dia kambuh. Ya ampun Bi, ya udah dibawa ke rumah sakit aja. Aduh Mbak, gak mau dia dibawa ke rumah sakit Mbak, gimana? Oh, ya udah, aku sana sekarang ya. Gua bilang pergi, minggir. Gua mau mati pokoknya, gua mau mati. Gimana nih Mbak? Ngapain lu datang ke sini? Gua nggak mau ngeliatin. Gua mau mati. Gimana kenapa ngomong aja? Tunggu Bi, aku lagi mikir. Mbak gak usah mikir, udah kasih suntik aja Mbak. Perawat yang dulu itu kasih suntik penentang biar langsung diam, cepet Mbak. Udah sana pergi lu berdua. Ya, Ngapain masih di sini coba? Eling, Paman Eling. Eling, sana lu. Udah, gua pokoknya mau mati. Nggak bisa denger lo. Mau ngapain lo? Jangan sentuh gua. Pokoknya gua udah bilang sama lo kalau gua tuh mau mati. Paham lo? Mbak, kok suntikannya taruh situ, Mbak? Gua kasih tahu. Mbak, Banget kasih tahu. Udah, Fatano. Bibi. Udah Fatano sama Bibi tenang aja. Keluar aja. Tinggalin aku berdua sama Rasya ya. Serius, Mbak? Iya beneran. Masuk.
gua mau mati! Rasya, gue gak akan suntik lo, Syah. Rasya, gue tahu lo kuat. Gue tahu lo bisa, Syah. Gue tahu lo pasti bisa ngadepin semua ini, Syah. Lu siapa? Gua Kevin. Kayaknya hati kita bocor ya, kok bisa samaan gitu? Kalau hati kamu bocor berarti bisa diisi yang baru dong. Apa sih, kok nggak nyambung? Tenang aja, kalau memang nggak nyambung, aku punya alat buat nyambungnya itu. Lo bisa sulap? Enggak sih, cuman hobi. Oh ya, ini buat lo. Kenangan dari gue. Lo pasti perawat barunya Kak Rasya ya? Iya. Lo adanya Rasya ya? Yang katanya Bu Fatma lagi hiking? Ya, Kevin. Andin. Andin. Masuk ya? Ya. Gak dikunci kok. Pelan-pelan, Syah. Hati-hati, Pak. Oh, ya. Papa hati-hati. Pagi, Ma. Halo, Mama. Kevin. Kevin bau banget. Mandi. Mama. Namanya juga anak gunung. Tapi bau banget, Kevin. Udah sayang, mandi dulu. Itu Kevin anak mall. Mandi dulu. Pagi, Pak. Enggak. Kamu tuh bawa virus gunung. Enggak. Jauh. Ini bilang bau, ini bilang virus gunung. Kak. Wih. Kakak gemukan. Ya. Oh ya, Kak. Gua kasih tahu sama lo. Perawat tuh yang sekarang itu pasti lo bakal betah. Karena perawat tuh itu cantik banget dan gua suka. Semalam tuh gue kurang tidur, gue balik jam 1 malam, dianterin sama Pak Tono Satpam. Makanya gue jadi ngantuk sekarang. Biar gue gak ngantuk, gimana kalau kita latihan jalan? Oke? Sini, gue bantuin. Ayo, nih. Ayo. Kenapa kok gak mau? Oh, lo takut ya? Gue gak bisa jagain lo karena badan lo lebih gede daripada badan gue. Tenang aja, kecil-kecil gini gue juga berotot nih. Tuh, lihat nggak otot gue nih. Ini kalau nggak mau juga sih. Terus kalau lo nggak mau latihan jalan, lo maunya ngapain dong? Oh, gue tahu. Gimana kalau kita latihan ngomong aja? Semalam lo bisa tuh teriak-teriak. Tapi sekarang di telinga kamu kok malah bisu ya? Ya udah. Kita mulai ngomong dari kata-kata yang lo suka deh. Misalnya makan, tidur, rujak, cantik, ganteng, cinta.
Nah, gue nemu nih. Sekali lagi ya. Cinta. 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 Rasya, maafin gue ya. Gue udah buat lo marah. Gue janji deh, gue gak akan ngulangin lagi. Nah, sebagai gantinya, gue udah bikin es krim banana coklat buat lo. Tada! Sebenarnya es krim ini sih es krim kesukaan gue. Gue nggak tahu sih lo suka apa enggak. Abis lo puasa ngomongnya lama banget. Jadi gue nggak tahu deh makanan kesukaan lo apa. Tapi lo cobain es krim buatan gue ya. Nih, gue suapin. Gimana? Enak nggak? Din, jujur gue suka cara lu ngerawat Rasya. Oh ya? Emang perawat yang sebelumnya gimana? Nggak kayak lu kok. Dan yang jelas, nggak ada orang yang sesabar lu ngerawat Rasya. Gue harus seneng atau sedih ya? Ya elah biasa aja kali. Ya tapi karena lu sudah melakukan yang terbaik untuk merawat Rasya dengan sepenuh hati, gue pribadi ngucapin terima kasih ya. Makasih banyak. Iya, tapi sebenarnya ngerawat Rasya itu nggak susah kok. Yang penting kita tahu kesukaannya dia apa. Gue juga awalnya adaptasinya susah banget karena gue nggak tahu kesukaannya Rasya apa. Oh gitu. Dulu sih Rasya itu demen banget yang namanya main basket. Dan dia itu kapten di tim basketnya loh. Iya. Oh ya? Ya ampun, kasihan banget Rasya. Sejak dia lumpuh udah jadi kehilangan harapannya. Syah, gue yakin lo pasti seneng banget. Lo kangen kan bisa main basket lagi? Kak Rasya, gue tuh sebenarnya kangen Kak. Setiap pagi dulu kita selalu pemanasan dan main basket di sini Kak. Lo tau kan? Gue selalu ingin duel sama lo dan gue pengen ngalahin lo setiap harinya. Makanya Kak, kakak coba sembuh ya. Oke? Oke Kak? Ayo. Oke dong. Din, sekarang giliran lo. Gue? Gue biasanya main bola bekel, ini kegedean bolanya. Ini kebiasaan orang Indonesia. Ngeluh dulu, belum ngelakuin. Sekarang, lu dribble dan lu shot. Nanti gue ajarin kok. Oke. Tuh, bukan gitu caranya. Terus gimana? Gini. Cet. Tuh. Hebat! Udah, kan? Gue. Bagus. Lagi. Sekali lagi.
terus lo main rebut-rebut sembarangan ya. Loh, kan emang gitu peraturannya. Lagian juga kan gue ngambil bolanya, bukan pacar lu kayak gue rebut. Ya tapi tetap aja apa yang udah di tangan gue itu jadi milik gue. Gimana sih, kan peraturan basket memang gitu. Gak mau, tetap aja gue gak mau. Yaudah, oke. Sekarang gue gak ngerebut bola dari lu. Lu lakuin lagi. Ya. Tadi bisa. Kok gak masuk? Itu pasti ringnya ketinggian tuh. Bukan ringnya kali yang ketinggian. Cuma kamu aja yang kurang tinggi. Keselin. Yaudah, Kak, tangkap. Ayo Syah, lo pasti bisa masukin bolanya, ayo. Ayo, Kak. Jadi deh kalau lo bisa. Ayo Syah, masukin Syah. Lu pasti bisa, Kak. Ayo masukin Syah. Ayo. Ayo Syah. Kak Rasya, maksud lu apaan sih, hah? Oh, kalau lu nggak suka gua ajakin main basket, lu jangan kayak gini dong caranya. Lu jangan sengaja mukul gua pakai bola. Vin, Rasya pasti nggak sengaja. Hah? Kagak sengaja lu bilang. Din, Kak Rasya itu nggak sakit, Din. Kak Rasya itu masih jago main basket. Dan gue yakin dia itu cuma pura-pura lumpuh supaya dia dikasihani sama semua orang. Iya kan, Kak? Kasian banget sih hidup lu. Vin, udah Vin, udah masuk, udah. Udah ya, kita masuk ya. Pelan-pelan. Sorry ya Syah. Sebenarnya ide main basket tadi itu ide gue. Tapi lo malah jadi selek sama Kevin. Ya udah, sekarang lo tidur ya. Selamat tidur. Besok gue balik lagi ke sini, oke? Permisi Mbak. Sudah ditunggu sama Bimo. Malam, Din. Bimo siapa? Kak Danu. Kok Kak Danu ngizinin dia ke sini sih? No, lihat pipinya. Udah kakak kasih pelajaran tadi buat dia, Dek. Makasih, Mas. Oh, aku kira kamu udah lupa alamat rumahku. Enggak kok. Tapi akhirnya aku seneng. Kamu udah ada yang antar jemput sekarang. Siapa? Iya.
Dia bukan supir gue ya? Pacar kamu kan? Mau dia pacar aku atau bukan, itu bukan urusan kamu. Kamu ngapain sih kesini? Iya, aku mau minta maaf sama kamu sekalian. Aku mau putus baik-baik. Menurut lo, gue belum bisa move on gitu dari lo? Hah? Mendingan lo sekarang juga pergi dari sini. Iya, aku akan pergi dari sini. Tapi sebelum aku pergi, aku mau ngasih kabar sama kamu. Kalau minggu depan, aku udah tunangan. Nin, sabar Nin, sabar. Oh, jadi lo kesini cuma mau kasih tau itu doang? Iya, aku cuma mau mastiin aja, Din. Kalau kamu itu udah bisa menerima semuanya dengan ikhlas. Soalnya kita kan pacaran udah lama, sejak SMA, ya kan? Lo mau tahu jawaban gue? Sini. Sabar, Din, sabar. Mas Rasya, buka Mas pintunya, Mas. Mas Rasya. Ya Allah, Mbak, Mas Rasa ini nutup pintu dari kamar. Udah saya panggil-panggil tapi gak ada suara. Aduh, Mbak, takut ada apa-apa. Syah, buka pintunya, Syah. Awas, biar gue dulu, Pak. Ayo, Pak. 1, 2, ayo, Pak. Apa, Vin? Rumah sakit jiwa? Jadi kamu pikir Rasya itu udah gila? Terus apa lagi? Ma, udah berapa banyak dokter yang nyerah buat ngerawat Kak Rasya? Udah berapa banyak perawat yang kabur? Dan sekarang kita sampai harus ngerekrut perawat sendiri, Ma. Ma, udah, Ma. Kak Rasya itu nggak sakit. Kak Rasya itu cuma jiwanya aja yang terganggu, Ma. Ya, Ma. Enggak! Rasya tuh nggak gila! Mama. Ma.
ngomong lagi. Maafin Rasya ya, Ma. Pa, kalau selama ini Rasya udah bikin Papa sama Mama jadi khawatir dan ngerepotin Papa sama Mama juga. Enggak kok sayang. Kita justru seneng. Kamu sudah banyak kemajuan. Iya Rasya. Kan kalau kamu udah bisa ngomong gini, Papa sama Mama jadi tenang buat dinas keluar negerinya. Iya kan, Ma? Iya. Kemajuan apaan, Pak? Ini Vin. Kakak kamu Rasya udah bisa ngomong sekarang. Seriusan? Iya. Kakak. Coba dong, kakak panggil nama adik kakak yang paling ganteng ini. Kevin. Kevin, jangan lebay ah. Mama. Berarti gua harus siapin kado spesial buat Andin. Karena kalau sampai kakak nanti sembuh, hadiah itu akan gue kasih. Kado spesial apaan? Din, Andin, lo beneran gak mau gue antar? Gak usah, Vin. Gak usah repot-repot. Gue bisa balik sendiri kok. Din, gue itu gak kerepotan. Soalnya ada yang mau gue kasih ke lo. Apa itu? Saat ku memelukmu, ku sadari bukan aku yang pantas. Tolong terima ya. Menghangatkanmu dan di saat jangan jaga hatimu. Andin, gua nggak mau kehilangan lu. Jaga hatimu. Jangan, Din. Jangan. Jangan. Bim. Jangan. Jangan. Ya ampun. Lu gak apa-apa? Ya. Ya. Gue mau pergi. Mau pergi kemana? Yaudah, sini. Sini gue bantu. Saat kau merasakan gelisah hatimu, bukan aku yang berhak. Lo ngapain sih Syah ngajakin gue ke toko emas? Gua mau beli cincin yang paling bagus. Hah? Buat siapa? Udah, lu cari aja. Pokoknya cincinnya buat cewek. Udah, bentar ya. Mbak, aku mau cari-cari cincin yang bagus mana ya? Ini bagus-bagus banget cincinnya. Coba lihat yang itu deh. Wah, bagus banget nih cincinnya. Ini berapaan, Mbak? 5 jutaan. Hah? 5 juta? Mahal banget. Wah, ini disimpan aja deh buat kawinan saya nanti. Emang kapan Mbak nikahnya? Kapan-kapan. Aduh, Syah, lo mau nyari yang kayak gimana sih? Terus harganya berapa kira-kira? Ya, yang tadi aja yang lo pilih itu juga nggak apa-apa kok. Yang mahal tadi? Iya. Oh, Mbak, yang tadi aja deh, Mbak. Nah, terus lo mau bayarnya gimana? Aduh, Syah, jangan bilang lo nggak bawa duit. Ya iyalah, dompet aja nggak punya. Mbak, saya mau jual cincin ini buat beli cincin yang tadi. Waduh Mas, ini cincin berlian. Ini harganya bisa ratusan juta rupiah. Kita nggak biasa nerima cincin ini. Ya udah Mas, ke toko tempat lain aja ya. Ini berlian asli. Syah, ini punya lo? Gini aja deh Mbak. Saya mau tuker aja cincin berlian ini sama cincin emas yang tadi. Nanti sisanya nggak usah dibalikin nggak apa-apa. Enggak, Mbak. Dia emang suka agak-agak gitu. Maaf ya, Mbak. Lo yang bener aja dong. Masa berlian ratusan juta, lo mau tuker sama cincin harga 5 juta? Iya, tapi kan lo yang bilang katanya bagus. Ya emang bagus, tapi kan nggak mungkin ditukar sama cincin yang harga 5 juta. Lo jangan bikin gue jadi ikut-ikutan gak waras deh. Kalau lo mau itu, nanti gue bilang sama Kevin, lo mau itu. Jadi ntar biar dia yang bayar, ya?
Itu handphonenya Kevin. Iya, waktu itu Kevin mau beliin gue handphone, tapi gue bilang nggak usah, mendingan kasih gue handphone bekas aja. Tapi dia malah ngasih handphone ini ke gue. Halo, Vin? Rasya ngajakin gue ke toko emas. Terus dia naksir sama cincin harga 5 juta. Tapi dia nggak bawa duit. Masa mau ditukar Syah? Gue mau balik. Ya udah. Syah? Nih, gue bikinin susu kedelai. Masih seger, diminum ya. Awas tumpah. Makasih ya, Din. Gue tuh baru pertama kali, Kev, liat rasa senyum. Dan rasanya tuh seneng banget. Sampai ke hati, Kev, senengnya. Rasya itu pasien gue yang paling istimewa yang pernah gue rawat. Istimewa? Kenapa istimewa? Ya, awalnya sih gue sempat nyerah, nggak mau ngerawat Rasya. Karena gue pikir gue mau ngerawat pasien yang biasa-biasa aja lah. Tapi setelah gue liat kemajuannya Rasya, gue ngerasa perjuangan gue tuh selama ini tuh berhasil. Dan gue tuh seneng banget, Kev, seneng banget. Sorry ya gue jadi baper. Din, udahlah. Gue tuh tahu lu ngerawat Kak Rasya itu sebenarnya cuma pelampiasan lu doang kan, karena lu habis diputusin Bimo. Enggak, bukan karena itu. Jadi ya gue terima kerja di sini karena gue butuh modal untuk nikah sama Bimo. Kan gajinya besar. Udah gitu Rasya juga udah punya dokter pribadi. Jadi tugas gue cuma buat ngerawat Rasya doang. Ya, tapi gue malah kecewa. Din, lo pegang tangan gue. Orang sebaik kayak lo itu pantas dapat balasan yang terbaik dari orang lain. Di saat ku memelukmu, ku sadari bukan aku yang pantas menghangatkanmu. Dan di saat ku ucap dan jaga hatimu, pergi dari kepala gua! Pergi! Pergi dari kepala gua! Sekarang ya! Siapa lu? Siapa? Ini gua Kevin, ambil lu, Kak! biarkan semua Itu Kevin ada lo. hatimu, bukan aku yang berhak. Kenapa? Aku ucap dan jaga hatimu, bukan pula diriku. Kevin. Rasya mau dibawa kemana? Kak Rasya mau gue bawa ke rumah sakit harapan kasih. Tapi itu kan tempat rehab. Ya, gue tahu. Tunggu. Kan nyokap bokap lo udah tahu. Gue yakin nyokap bokap lo juga gak akan setuju tentang hal ini. Udah Landin, papa mama itu udah pasrahin Kak Rasya ke gue, Din. Dan apalagi kalau sampai mereka tahu Kak Rasya itu mau nyelakain adik kandungnya sendiri, dia pasti akan marah kok. Udahlah, lu percaya aja sama keputusan gue. Tapi apa? Kak Rasya ini gak sakit, Din. Kak Rasya itu butuh direhab. Dia di trauma. Dan lu gak usah khawatir kehilangan kerjaan lu.
Karena gue udah telepon teman gue yang punya rumah sakit. Dia siap kok untuk memperkerjakan lu. Dan soal gaji, lu gak usah khawatir. Di sana lebih besar daripada di sini. Enggak, tar dulu. Gue bukan mempermasalahkan gaji. Lu ikutin keputusan gue. Lah, Din, nggak kerja lo? Enggak kak, aku dipecat. Hah? Dipecat? Serius? Udah kakak tenang aja. Aku udah dapat kerjaan di rumah sakit lain kok. Ya udah ya, kakak masuk dulu. Iya kak. Kita main kita-kitaan yuk. Yuk. Tutut. 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 Awesome, awesome. Tutut. Tutut. Dokter, aku mau main dulu. Mas, udah saatnya tidur. Nanti saya balik ke kamar saya sendiri ya. Hai. Dah. Loh, Andin, lo kok? Gue diem-diem masuk ke sini karena gue tahu jam besoknya udah tutup. Habis gue di rumah nggak bisa tidur, makanya gue kesini deh. Iya.
Kevin, bentar. Ada yang mau ngomongin sama lo. Karena saya bilang dia suka sama lo. Seriusan, Din? Vin, lo jangan melototin gue gitu dong. Kasih saran kayak gue harus gimana sekarang. Bisa jadi viral nih. Judulnya Cinta Anak Konglomerat dan Sang Perawatnya. Tuh, bisa jadi judul FTV juga. Di hati gue sih udah ada penggantinya. Tapi gue nggak tahu deh orang itu maunya tuh sama orang yang sempurna atau enggak. Lo nggak bisa jawab kan? Itu berarti benar. Jawab apa? Sempurna. Terus menurut lo, gue sempurna? Syah, di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna. Gue ngerawat lo sampai lo sembuh, bukan supaya lo jadi orang yang sempurna, tapi supaya lo jadi orang yang selalu bersyukur. Dan ingat satu hal, lo harus berdamai sama diri lo sendiri. Dan lo tuh jangan terlalu stres. Stres itu bikin lo semakin emosi. Udah gitu kambuh, terus hilang kesadaran.
kapan sembuhnya kalau kayak gitu terus? Lo bener. Lo harus janji sama gue. Lo nggak boleh emosian dan jangan sampai kambuh lagi. Iya, gue janji. Mbak, saya mau ke tempat teman saya yang namanya Rasya. Kamarnya di mana ya? Mbak, ruangan itu ada di sebelah kiri. Oh, oke. Makasih. Sama-sama. Gue harus bisa jalan lagi. Ayo Rasya, lo pasti bisa. Percaya sama gue Rasya. Ngapain kamu di sini? Hah? Aku cuma mau tahu kabar kamu aja gimana. Tadi aku ke rumah, tapi kata Kevin, kamu dirawat di rumah sakit, jadi aku kesini. Kabar aku baik-baik aja. Kamu lihat sendiri kan? Nah, sekarang kamu bisa pergi dari sini. Hei, kok buru-buru banget sih? Ya karena kita udah gak punya urusan apa-apa lagi. Oke, kamu emangnya gak kangen apa sama aku? Lin, kamu yang udah mutusin aku 2 tahun lalu. Nah, sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Kamu nih ya, masa aku cuma tanya kamu kangen sama aku apa enggak, bisa mancing emosi kamu, gitu ya? Udah deh, sekarang kamu mau pergi dari sini atau aku panggil perawat? No, aku nggak mau. Aku mau di sini sampai aku bosan. Perawat! Perawat! Shh, jangan teriak-teriak udah. Andin, kamu kok masih di sini? Lo perawat di sini? Bukan, dia pacar gua. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Menyedihkan sekali ya. Rasya, kamu tuh nggak bisa ya dapet cewek yang jauh lebih baik daripada aku. Kamu tuh salah Marlina. Dia itu jauh lebih baik daripada kamu. Jauh. Semua sudah berlalu semua. Siapa lo berani banget lo nyentuh gue? Ya lo ngomongnya gak usah kasar gitu kali. Lo tuh emang pantas dikasarin. Dasar cewek gak tahu diri. Asal lo tahu ya, Rasya itu karena saking cintanya sama gue, makanya dia tadi tuh marah. Coba kalau dia gak cinta sama gue, dia kan bisa bersikap biasa aja. Jadi gue ingetin sama lo jangan pernah ganggu urusan gue sama Rasya, ngerti? Marlina nyamperin Kak Rasya. Mau apa lagi dia? Kayaknya sih ngajakin balikan. Seriusan? Ini baik loh Dit buat Kak Rasya. Baik buat kesehatannya dia. Baik. Tapi Rasya nolak. Hah? Kok ditolak sih? Kan Kak Rasya itu kan cinta banget sama Marlina. Bahkan nih ya Din, dulu waktu Marlina putusin Kak Rasya, dia tuh sampai ngambek gak mau ngomong sama siapapun loh. Dan dia tuh suka ngamuk-ngamuk kalau lagi keingetan sama Marlina. Gue nggak tahu. Ya udah gini. Makanya sekarang lu bantuin Kak Rasya supaya dia mau balikan lagi sama Marlina. Gue? Iya, siapa lagi? Sekarang gini ya Din, Kak Rasya itu cuman mau ngomong sama kamu. Bahkan gue nih sebagai adik kandungnya sendiri itu gak dipercaya, bahkan dia gak mau ngomong loh sama gue. Din, kalau sampai Kak Rasya mau balikan sama Marlina dan dia nikah sama Marlina, gue rasa hidup Kak Rasya akan baik lagi loh kayak dulu. Din, gue tahu nih, lu pasti keingetan kan
waktu Kak Rasya bilang kalau dia suka sama lu. Udah, Din, itu nggak usah dipercaya. Kak Rasya ini kan lagi labil, lagi galau, lagi nggak jelas pemikirannya. Ya wajar lah, dia berubah-berubah pikiran itu wajar. Udah nggak usah dipikirin ya. Din, cowok labil itu pantas buat jagain hati lu. Kenapa nggak balikan aja? Sembuh. Din, saat ini tuh cuma lo satu-satunya alasan supaya gue pengen cepet sembuh. Tapi gue jadi bingung deh. Kenapa sih lo nyuruh gue balikan terus sama Marlina? Pasti ada sesuatu kan? Enggak kok, nggak ada apa-apa. Gue cuma pengen yang terbaik buat lo. Ya tapi masa emang nggak ada sekecil hati pun ruang di hati lo buat gue? Selamat pagi. Ada Andin. Baik Kak. Andin, kamu kapan datang ya? Baru kok, baru datang. Oh, baru. Oh ya Kak, gue bawa kabar baik nih buat lo. Karena hari ini gue mau jemput lo pulang. Kak, lu kenapa? Oh, lu gak mau balik ke rumah nih? Udah tenang aja, biar rumah sakit, administrasi, udah Kevin bayar kok. Andin, gue boleh minta tolong? Tolong bawain barang-barang ke Kevin ya. Jadi Fatma, tolong bawa barang-barang Kak Rasya. Sekalian antar Kak Rasya ke kamarnya. Baik, Mas. Gue mau tetap di sini. Din, lo ikut gua. Andin! Andin! Din, ini kontrak kerja dari rumah sakit. Dan ini baju kerja buat lo kerja. Kontrak kerja? Ya.
Gue kan udah pernah bilang sama lu kalau gue mau masukin lu kerja di rumah sakit. Terus Rasya? Din, Kak Rasya itu udah gak sakit. Dan Kak Rasya itu udah gak butuh lu. Karena sekarang Marlina sudah menggantikan lu untuk merawat dia. Vin, gue boleh jujur gak sama lo? Jujur kenapa? Gue gak bisa jauh dari Rasya. Gue cinta sama Rasya. Bukannya gue nolak, tapi gue mau cari kerjaan dengan cara gue sendiri. Dan gue mau tetap merawat Rasya. Andin, Din, kenapa bukan gua sih? Hah? Kenapa harus Kak Rasya? Apakah Rasya itu lebih baik daripada gua? Cinta itu bukan masalah baik atau enggak, Vin. Cinta itu masalah hati dan rasa. Yang pernah terjadi antara kita berdua, biarkan semua menjadi kenangan. Gue harus balikin HP-nya Kevin, karena jadi utang budi. Di saat kau merasakan Lo ditolak ya? Gua belum gagal. Gua pokoknya belum gagal. Ini juga semua gara-gara lu. Di saat Kak Rasya masih sehat, lu mau aja. Hah? Tapi di saat Kak Rasya lagi sakit kayak gini, lu tinggalin gitu aja, ha? Ya karena gue pikir Bimo tuh jauh lebih baik daripada Rasya. Nyatanya apa? Bimo itu anak mama yang gak bisa move on dari Andin. Lebih parahnya lagi dia tuh kere. Bimo. Pokoknya gua masih tetap mau berusaha untuk dapetin Andin. Gimana pun caranya. Dan lu kudu optimis untuk dapetin Kak Rasya lagi. Dan untuk soal Kak Rasya sama Andin, itu biar gue yang ngurusin. Gue bakal buat dia pisah. kita berdua, antara kita berdua, biarkan semua menjadi kenangan kisah cinta kita. Di saat kau merasakan gelisah hatimu, bukan aku yang berhak terangi hatimu. Dan di saat ku ucap kan jaga hatimu, bukan pula diriku. Lumayan deh. Gue udah ada perkembangan. Halo. Ngapain kamu kesini? Aku bawain kamu bubur. Pelan-pelan. Nih, aku bawain bubur. Gak usah repot-repot. Udah ada Andin kok. Andin itu udah gak kerja lagi di sini. Siapa yang bilang? Andin sendiri. Kemarin aku dengar dia ngomong sama Kevin. Ya tapi nggak apa-apa lah, sekarang kan ada aku buat gantiin semua pekerjaannya Andin. Jadi aku bakal ngerawat kamu sampai kamu sembuh, oke? Sekarang makan ya. Ini buburnya enak banget. Nggak usah. Aku bisa makan sendiri. Maaf Mbak, saya nggak berani buka buat Mbak. Loh, kenapa Pak? Mas Kevin ngelarang Mbak masuk. Kalau mau ketemu Mas Kevin, Mbak disuruh ke kantornya. Kevin pasti sengaja nih ngejauhin gue dari Rasya. Aduh, gue harus cari akal.
apa toh, Mas? Permisi, Pak. Saya ditelepon katanya ada ledeng yang rusak. Ah, masa iyo? Setahu saya, ini rumah nggak pakai ledeng, Mas. Oh, iya, Pak. Gini, maksud saya mau ngecek saluran pipanya. Sepertinya ada yang macet, Pak. Macet? Oh, enggak kok, lancar-lancar aja. Wong saya ngurusin, Mas. Oh, gitu ya, Pak. Ya, mungkin saya salah alamat, Pak. Permisi, Pak. Coba kamu makan dulu ya. Enak loh aku yang buat sendiri. Oh, minumnya bentar ya, aku ambilin. Ya cepet banget. Kamu mau lagi aku buatin ya bentar ya? Nggak usah. Kenapa? Udah kenyang soalnya. Oh, udah kenyang. Ya udah nggak apa-apa. Nih, minum. Nanti aku bikinin lagi ya buat makan malam. Ya udah minum dulu. Permisi, konun. Aduh, pagernya tinggi amat yo. Wes lah, tak manjat wae. Gimana yo caranya yo? Walah, Dok. Kok wedok malah manjat-manjat toh? Masnya pasti tahu no yo. Loh, kok sampai bisa tahu nama aku? Oh, saya ini ponakannya Bude Fatma dari kampung. Wah, dari kampung toh? Iya, Bude Fatma enggak cerita toh? Enggak Oh, iya tuh, Mas, buka tuh pintunya. Masa saya dibiarin di luar? Oh, ini loh, saya bawa petek. Pasti masnya suka sama petek kan? Ya toh? Yowes yuk, masuk. Hati-hati liriknya mas, tar keseleo matanya loh. Mbak. Iki loh mbak, ono saudaramu dari kampung. Siapa? Namamu siapa? Anis. Anis, Mbok. Bude, aduh aku kangen banget sama Bude. Mandi, tolongin aku ya, Mi. Oh halah, Anis. Piye sih? Kenapa tak ada kabari dulu? Mbok, kasih tahu dia kalau aku ini masih jomblo. Oh, alah dasar. Ini masuk. Yowes. Ya Allah, Mbak Andin. Ini beneran Mbak Andin? Iya, Bi. Ya Allah. Mi, aku tuh dari kemarin coba masuk ke sini tapi nggak bisa-bisa. Ya Allah, Mbak Andin. Maaf ya. Habis Mas Kevin yang larang. Mi, aku harus ketemu sama Rasya. Aku harus ngomong sama Rasya. Bibi bisa bantu kan?
Kamu masih inget gak? Dulu kamu kasih aku hadiah cincin berlian waktu pas kita setahun pacaran. Kenapa? Kamu masih mau cincin itu? Kamu masih simpan, Syah? Syah, itu artinya kamu masih sayang sama aku. Ya kan? Atau jangan-jangan kamu udah kasih cincinnya ke Andin ya? Ya ampun, Syah, kamu ini kenapa ya? Andin itu cuma morotin kamu doang. Dia tuh nggak cinta sama kamu. Lihat, udah seminggu dia nggak ada kabarnya kan? Ya udah pastilah, karena dia tuh cuma mau morotin kamu doang. Dia udah pasti dong pergi sama laki-laki lain yang lebih tajir daripada kamu. Coba kamu pikir. Ya udah, kamu gak usah banyak pikiran ya. Kita ke dalam aja. Permisi Mas, ada yang mau ketemu. Saya udah mau tidur, Bi. Sebentar aja Mas, ya. Siapa lo? Hah? Lo, Andin? Rasya. Kok lo pakai nyamar kayak gini segala buat ketemu sama gue? Ya itu, ade lo tuh, keselin. Gue nggak boleh masuk ke sini. Makanya mau nggak mau gue nyamar deh. Oh ya. Ya gue pikir lo tuh udah gak mau lagi ketemu sama gue. Kok lo ngomongnya gitu sih? Gue udah sengaja nih bela-belain kesini buat ketemu sama lo. Syah. Gue tuh bukan orang yang romantis. Bentar lagi, Rasya itu hatinya luluh sama gue. Nah, gitu dong, Lin. Pokoknya, lu itu harus terus optimis, ya. Lu optimis. Karena Kak Rasya, itu kan lu pernah cinta sama lu kan. Dan gue yakin Kak Rasya itu pasti bisa kok ngelakuin hal yang seperti dulu. Iya, gue juga yakin. Papa? Mama? Loh,
Papa Mama kok udah pulang? Kok nggak telepon Kevin sih? Sengaja, Vin. Papa pulang lebih cepat karena khawatir sama Rasya. Oh. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Setelah kamu menghancurkan masa depan anak saya. Jadi gini, Ma. Marlina kesini itu justru itu buat gantiin Andin, Ma. Buat ngerawat ke Rasya. Dan Marlina, kamu udah seminggu kan di sini? Dia udah seminggu di sini, Ma. Loh, emangnya Andin kemana? Jadi gini, Andin itu udah kerja di rumah sakit lain, Ma. Justru dengan adanya Marlina di sini buat ngerawat Kak Rasya, semakin hari Kak Rasya semakin bagus kok perkembangannya. Semakin pesat perkembangannya. Serius, Vin? Gini aja, Papa sama Mama mendingan lihat Kak Rasya langsung. Biar Papa percaya. Iya, Pak. Ma. Tuh, Papa lihat kan? Rasya. Rasya? Kamu? Iya, Pak, Ma. Ya, sekarang alhamdulillah Rasya udah bisa jalan lagi. Walaupun masih pakai walker kayak gini. Mama bersyukur. Mama seneng lihat kamu bisa jalan lagi, Syah. Benar, Syah. Kevin benar. Kamu tuh luar biasa. Kemajuannya pesat banget. Dan semua ini pastinya berkat seorang perempuan yang sekarang udah jadi pacarnya Rasya. Pak, ini semua tuh berkat Andin. Rasya! Rasya! Rasya yang bangun! Kevin! Rasya! Rasya bangun, Rasya! Keluar lo! Keluar! Rasya, Pak! Rasya! Rasya bangun! Sini lo. Lu sengaja celakain mereka, hah? Lu sengaja! Lo kenapa nyalain gue? Lo inget kan? Ini semua gara-gara lo. Lagi lo kan juga seneng kalau Rasya sama Andin itu pisah, ya kan? Mendingan lu pergi, Pak Tono! Bawa dia ke polisi, Pak! Nggak bisa gitu! Pergi lo! Lo juga harus ikut! Pergi! Kalau kamu emosi, sama aja dengan dia. Sekarang tangkap dia, bawa kantor polisi. Pak, bawa dia, Pak. Tolong bawa dia. Pergi lo! Pergi lo! Pak, bawa, Pak! Rasya, jangan sendiri. Kak Rasya! Kak! Kak! Kalau gua tahu lo tuh cinta sama Andin, Kak. Kau ikhlas, Kak.